Waris yang hilang. Rencana menjebak Jerry. Jerry yang baru saja mengirim lokasi di mana dia berada saat ini mulai menyeruput teh susu yang dia pesan. Daniel dan Ryan juga tampak sedang sibuk dengan roti panggangnya. Sekitar 10 menit kemudian, mobil berwarna putih itu berhenti di depan kafe. Setelah menurunkan kaca mobil sedikit dan pengemudinya melihat keluar, barulah mobil itu mencari tempat parkir yang kosong. Setelah mobil diparkir, tampak seorang pemuda keluar dari mobil dan langsung berjalan memasuki kafe. Dari jauh pemuda itu telah melihat Jerry melambaikan tangannya sambil menyeringai. "Herman, sini," kata Jerry yang disambut dengan senyum oleh Herman. "Jauh sekali kalian ke sini hanya untuk sarapan," kata Herman sebaik saja dia sampai di meja tempat Jerry, Ryan dan Daniel duduk. "Duduk dulu Herman. Manajer Daniel yang mentraktirku makan di sini," kata Jerry sambil tertawa. Mendengar Jerry mengatakan manajer di pangkal namanya membuat Daniel tersedak kopi susu dan nyaris muntah. "Manajer? Manajer di mana Daniel?" tanya Herman serius. Daniel yang masih belum bisa menguasai keadaan segera melambaikan tangannya. "Jangan percaya dengan celetukan Jerry ini Herman. Dia biasa begitu jika penyakit lamanya kambuh," kata Daniel. Mereka bertiga lalu tertawa terbahak-bahak melihat wajah Daniel memerah akibat tersedak kopi susu. "Oh ya, ada apa kau mencariku Herman?" tanya Jerry. "Sebenarnya aku bukan mencarimu saja Jerry. Tepatnya, aku mencari kalian," kata Herman. "Begitukah? Oh. Silahkan pesan dulu mau makan dan minum apa. Kali ini manajer Daniel yang akan mentraktir kita," kata Jerry lagi seperti tidak merasa punya beban. Padahal baru semalam dia dikejar-kejar anak buah Tuan Paul. Tapi sekarang dia sudah bisa bercanda. Daniel hanya bisa menarik nafas pasrah melihat tingkah laku Jerry ini. Sebagai sahabat yang sudah malang melintang bersama, dia paham betul sifat Jerry ini. "Begini Jerry. Kedatanganku kemari adalah menyampaikan pesan dari Anton bahwa dia ingin merayakan terpilihnya dia sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Kampus. Dia berencana akan mengadakan acara berkemah dan mungkin akan ada acara panggang-memanggang di sana. Dia menyuruhku untuk menyampaikan undangan kepada kalian bertiga," kata Herman menjelaskan kedatangannya menemui Jerry dan kedua sahabatnya. Tumben Anton begitu peduli kepada kita Jerry," kata Ryan dengan nada suara penuh kecurigaan. "Mana aku tahu," kata Jerry sambil mengangkat bahunya. "Aku curiga di balik undangan ini ada maksud tertentu," kata Ryan lagi. "Menurut kalian bagaimana? Rindy juga mungkin telah menyampaikan kepada Lisa, Jenny dan Rina tentang rencana Anton ini. Jika kau keberatan, aku dan Rindy juga tidak akan ikut," kata Herman sambil memainkan ujung tangkai gelas tehnya. "Pikirkan lagi Jerry. Aku bukan ingin menakut-nakutimu. Tapi besar dugaanku bahwa Anton memiliki rencana busuk yang akan merugikanmu," kata Ryan tetap teguh dengan kecurigaannya. Aku justru merasa tertantang dengan rencana Anton ini andai dia memang benar-benar memiliki rencana busuk untuk menjebak kita," kata Jerry. "Bukan kita Jerry. Tapi kaulah yang akan dijebak oleh Anton," kata Ryan lagi. Tunggu. Sebenarnya ada apa antara Anton dan Jerry ini?" tanya Herman yang sama sekali tidak tahu menahu masalah kemarin. Sebelum menjawab pertanyaan Herman, Ryan terlebih dulu memandang ke arah Jerry untuk meminta persetujuan. Ketika melihat raut cuek dari wajah Jerry, Ryan pun mulai menceritakan bahwa 3 hari yang lalu, Jerry dikirim oleh Tuan Ronald bekerja sebagai mata-mata di lokasi proyek Hill Street. Dan Jerry ketahuan di sana. Namun sebelum Jerry ketahuan, Jerry terlebih dahulu telah melarikan buku laporan dan memory card yang berisi semua file keluar masuk bahan material di perusahaan itu.
Oleh karena itulah maka kemungkinan besar, Tuan Paul meminta Anton untuk menjebak Jerry agar Jerry mau mengembalikan bukti penyelewengan yang telah dibawa kabur oleh Jerry dari perusahaan. Kini Herman baru mengerti mengapa Ryan sangat melarang Jerry untuk memenuhi undangan dari Anton. Benar kata Ryan, Jerry. Kau tidak perlu mengikuti dan masuk ke dalam rencana Anton ini. Sudah pasti Anton akan menimbulkan masalah dan kerugian kepadamu. Kata Herman khawatir Jerry akan masuk ke dalam perangkap Anton. Set. Ada apa Ryan? Tanya mereka secara bersamaan ketika Ryan menyuruh mereka untuk diam. Tetap tenang. Lihat di ujung jalan sana. Bukankah itu mobil Anton? Kata Ryan sambil mengarahkan ujung sendok tehnya sebagai isyarat. Jerry, Herman dan Daniel saat ini segera memperhatikan dengan sudut mata mereka ke arah yang ditunjuk Ryan. Benar saja. Kini tampak dari ujung tikungan sebuah mobil Audi 7 RS berbelok ke arah jalan depan Jewel Star dan terus melaju sekitar 300 meter ke depan dan berhenti tepat di area parkir rumah susun di ujung deretan toko Jewel Star. Semakin aku penasaran apa yang akan kau lakukan di sana Anton. Kini jelas sudah bahwa preman yang mengeroyok aku dan Ivan adalah orang suruhanmu. Kita lihat saja. Kau pasti akan menyesal bermain denganku. Kata Jerry dalam hati. Apa yang dia lakukan di tempat seperti itu? Kata Herman dengan penuh keheranan. Entahlah. Biarkan saja dia dengan masalahnya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Teruskan sarapan kalian dan kita akan pergi dari sini. Kata Jerry. Oh ya. Herman. Kau katakan kepada Anton bahwa kami menerima undangannya dan kita akan berpartisipasi dalam perayaan pengangkatannya sebagai presiden dari Persatuan Mahasiswa Golden University. Kata Jerry lagi sebelum dia beranjak menuju kasir untuk membayar sarapan pagi mereka. Apa kau yakin akan ikut Jerry? Tanya Daniel dengan wajah khawatir. Mereka telah menjual. Mengapa kita tidak membeli? Kata Jerry dengan wajah sedikit tegang. Baiklah. Jika sudah diputuskan begini, besok kita bertemu di kafe depan kampus. Karena di sana bus yang telah disewa oleh Anton menunggu kita. Ingat Jerry. Tepat pukul 10 pagi. Kata Herman memberitahu waktu dan tempat di mana mereka harus berkumpul sebelum berangkat menuju Mountain Bamboo di Country Home. Baiklah. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kata Jerry langsung menuju mobil Volvo bututnya. Kini mari kita ikuti Anton dengan segala perencanaan busuknya. Setelah mereka membubarkan diri di kafe depan kampus, Anton, Zack dan John segera sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Misalnya John, dia kini bertugas untuk mencari bus sewaan yang akan digunakan sebagai pengangkut mahasiswa-mahasiswi yang akan berangkat besok pagi. Zack pula sibuk dengan segala keperluan seperti perlengkapan kemas sewaan, menghubungi pemandu yang akan memandu mereka di perbukitan bambu nanti dan segala sesuatunya. Pokoknya kalian harus melakukan perencanaan dengan matang. Aku ingin dengan satu batu bisa mengenai sasaran sebanyak 2 kali. Kata Anton ketika itu. Kau tenang saja Anton. Aku juga sudah mengundang Via dan anak baru sepupu Lisa. Pokoknya semuanya akan beres. Kata Zack sambil tersenyum jahat. Mengenai sepupu Lisa, pastikan gadis mata duitan itu melakukan akting dengan baik. Dan kalian juga harus membantu berakting agar semuanya berjalan dengan sempurna. Kata Anton memberi arahan. Kami sudah memastikan bahwa rubah betina itu saat ini sedang menikmati uang yang kau berikan kepadanya. Gadis itu benar-benar serigala. Kata John. Baiklah. Sudah diputuskan begini, maka lakukan sesuai rencana. Aku akan pergi dulu. Kata Anton lalu bergegas menuju mobilnya. Setelah Anton memasuki mobil tersebut, maka mobil itu segera melaju ke arah Jewel Star seperti yang dilihat oleh Ryan tadi.
Anton yang tampak terburu-buru segera bergegas keluar setelah memarkir mobilnya secara serampangan. Dia terus berjalan memasuki lorong rumah susun itu dan berhenti di depan tangga ketika sekelompok pria berbadan tegap seperti sengaja menunggunya di tempat itu. Begitu Anton tiba, dia segera melemparkan amplop berisi uang kepada salah satu laki-laki yang paling depan, dan berkata, "Di dalam amplop itu ada $5.000 dan sisanya akan aku berikan setelah kalian berhasil melakukan tugas yang telah aku berikan," kata Anton dengan laga angkuh. "Hahaha, Tuan Muda. Anda hanya percaya dan kami akan melakukan semua tugas yang Anda berikan dengan baik. Pokoknya Anda akan puas dengan pekerjaan kami," kata salah seorang dari kumpulan lelaki bertampang kasar itu. "Lakukan dengan baik. Jika berhasil, bonus menanti kalian," kata Anton dan tanpa basa-basi lagi segera berbalik diikuti oleh gelak tawa dari sekitar 10 orang lelaki preman yang memiliki tampang sangar itu. Begitu mobil Audi 7 RS itu meluncur, ke-10 orang berbadan tegap itu langsung membagi-bagikan uang pemberian Anton tadi dengan sama rata. "Hahaha. Besok kita akan berpesta. Kita mana pernah gagal. Ya kan? Ya kan?" "Hahaha," kata ketua dari kelompok preman itu diikuti oleh gelak tawa yang lainnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Presiden Anton. Episode berikutnya. Tuan Paul mulai bergerak. Tuan Paul mulai bergerak. Jerry, Ryan dan Daniel baru saja sampai di rumah ketika David dan Kevin juga tiba di sana. Namun, belum lagi mereka memasuki rumah, tiba-tiba telepon milik Jerry berdering. Tanpa berlama-lama, Jerry langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat bahwa Ronald sedang menelepon. "Halo Paman. Anda meneleponku. Apakah ada perkembangan?" tanya Jerry begitu dia menjawab panggilan dari Ronald itu. "Tuan Muda. Saya baru saja mendapat kabar dari Harry dan juga Arslan bahwa malam ini akan berlangsung pemberangkatan barang-barang material dari lokasi proyek di Hill Street. Namun mereka tidak mengetahui akan kemana barang-barang baku ini akan dikirim," kata Ronald memberi kabar tentang perkembangan di Hill Street saat ini. "Paman, kumpulkan semua orang-orang kita dan orang-orang dari Dragon Empire. Aku akan ke sana sebentar lagi," kata Jerry memerintahkan agar Ronald mengatur orang-orangnya untuk berkumpul di sebuah rumah tepat di belakang Lotus Mansion. "Segera akan saya atur Tuan Muda," kata Ronald sebelum mengakhiri panggilan tersebut. Setelah panggilan diakhiri, Jerry tampak berpikir sejenak. Tampak jelas ada rasa marah, kalut, benci dan keraguan-raguan terlihat dari ekspresi wajahnya. "Ada-ada denganmu Jerry. Mengapa kau terlihat seperti orang bingung?" tanya Daniel. "Kendalikan dulu dirimu Jerry. Setelah itu, baru kau bisa mengendalikan orang lain," kata Ryan mencoba menyadarkan Jerry yang saat ini seperti disulut kemarahan. Jika mengikuti kata hatinya saat ini, ingin rasanya dia mengumpulkan anak buah Tuan Sham dan orang-orang Dragon Empire untuk menangkap Tuan Paul dan meletakkannya di ruangan bawah tanah hotel teratai. Tapi itu bukan solusi. Bagaimanapun, dia ingin mengetahui siapa orang di balik penampungan barang logistik dari Hill Street ini. Agak lama terdiam, Jerry akhirnya melakukan panggilan sekali lagi. Kini orang yang dia telepon adalah Tuan Barry yang saat ini berada di country home ditemani oleh Austin. "Halo Tuan Muda," kata Tuan Barry di seberang telepon. "Tuan Barry, apakah Anda sibuk?" tanya Jerry. "Untuk saat ini saya tidak sibuk. Ada apa Anda menelepon saya Tuan Muda?" tanya Tuan Barry ingin tahu. "Tuan Barry, suruh Austin kembali ke Star Hill. Saat ini aku membutuhkan tenaganya," kata Jerry meminta agar Tuan Barry mengembalikan Austin dan cukup hanya dia saja yang berada di country home. "Tuan Muda,
Apakah ada hal yang sangat penting di Star Hill saat ini? Tanya Tuan Barry ingin tahu. Tuan Barry, Anda akan tahu tak lama lagi. Untuk saat ini, fokuskan diri Anda ke pekerjaan di Country Home. Aku akan mengabari Anda nanti. Kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Sekarang juga Austin akan saya suruh agar segera kembali ke Star Hill. Kata Tuan Barry. Lekaslah. Kata Jerry lalu segera mengakhiri panggilan telepon. Kalian semua, ikuti aku ke Mountain Lotus. Kata Jerry lalu segera memasuki mobil Kevin. Jerry tampak tidak memberi kesempatan kepada sahabat-sahabatnya untuk bertanya. Hal yang tidak biasa ini membuat mereka berempat saling pandang dan hanya mengangkat bahu. Tak lama kemudian 4 unit mobil sport dengan berbagai jenis itu melaju seperti dikejar setan menuju ke arah Lotus Road dan langsung dipaksa membelok ke arah Mountain Lotus dengan tanpa mengurangi kecepatan membuat semua kendaraan yang berada di jalan itu tak henti-hentinya membunyikan klakson. Persetan dengan kalian. Kata David yang satu mobil dengan Kevin berusaha untuk mengejar Jerry yang sudah jauh di depan. Sebaik saja mobil yang dikendarai oleh Jerry tiba di sebuah bangunan tempat tinggal di belakang Lotus Mansion, Jerry yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi langsung keluar dari mobilnya. Sebaik saja dia keluar, tampak salah satu dari 2 pengawal berbadan besar berlari membawa payung ke arahnya dan langsung memayungi Jerry agar tidak terlalu ditimpa teriknya sinar matahari menjelang siang itu. Apakah mereka telah hadir semua di dalam? Tanya Jerry kepada pengawal itu. Sudah Tuan Muda. Mereka semua kini menunggu Anda di dalam. Kata pengawal itu. Baru saja Jerry akan melangkah masuk, kini di belakang menyusul 3 mobil lagi. Jerry tidak memperdulikan dan dia kini langsung saja memasuki ruangan itu. Begitu Jerry masuk, semua yang ada di ruangan itu kini berdiri dan membungkuk hormat. Tidak perlu terlalu formal. Saat ini aku sedang dihadapkan dengan masalah yang serius. Jika tidak diberi pelajaran, takutnya kelak akan banyak orang-orang yang akan berani berbuat sesuka hatinya di perusahaan ini. Aku akan memberikan contoh bahwa siapapun yang bertindak melampaui batas yang berakibat merugikan perusahaan, akan mendapat ganjaran yang sangat pedih dariku. Kata Jerry sambil menarik paksa kursinya dan langsung duduk dengan kasar. Apakah semua sudah hadir di sini? Kata Jerry bertanya dengan tatapan mata merah. Semua sudah berada di sini Tuan Muda. Dan ini adalah Regan. Beliau adalah tangan kanan ayah angkat Anda selain Pak Jeff. Beliau juga ayah dari David. Kata Ronald memperkenalkan Regan yang baru tiba kemarin sore kepada Jerry. Mendengar ini, Jerry sedikit mengendurkan ketegangan di wajahnya. Dia bangkit dari duduknya dan langsung menyalami Regan membuat Regan sedikit kikuk. Paman Regan. Paman Jeff dan juga Paman Ronald. Maaf atas ketidaksopananku tadi. Bukan maksudku untuk kurang ajar di depan kalian semua. Kata Jerry dengan raut wajah penuh penyesalan. Kami dapat memahami masalah yang menimpa perusahaan saat ini, ditambah lagi darah muda Anda yang masih panas. Kami juga pernah muda. Jadi, kami dapat memakluminya Tuan Muda. Kata Regan sambil tersenyum. Terima kasih paman-paman semua. Langsung saja ke pokok masalahnya. Paman Ronald, aku ingin mendengar secara langsung berita apa yang Anda dapat dari Harry dan Arslan. Kata Jerry mempersilahkan Ronald untuk memulai. Tolong matikan lampu dan tutup semua pintu. Kata Ronald memberi perintah. Kini tampak di tangan Ronald sedang memegang proyektor mini dan langsung mengarahkan ke dinding tepat di mana Jerry menghadap. Tak berapa lama kemudian tampaklah beberapa forklift sedang memuat segala jenis bahan material ke dalam sekitar 5 kendaraan panjang. Dalam video tersebut tampak Tuan Paul sedang memberikan perintah kepada Harry untuk mengangkat batangan besi beton dan besi BRC cor menggunakan kren sedang.
Setelah video berdurasi lebih kurang 7 menit tersebut selesai ditonton oleh semua yang ada di ruangan itu, kini lampu pun dinyalakan kembali dan semua mata tertuju ke arah Jerry dengan ekspresi seperti orang menunggu perintah. Plak! Kurang ajar! Kata Jerry tanpa sadar memukul meja karena terlalu marah. Kalian semua yang ada di sini dengarkan perintah. Kata Jerry dengan lantang. Silahkan katakan Tuan Muda. Kami akan mengikuti perintah Anda. Kata semua yang ada di ruangan itu. Paman Ronald. Apa Anda mendapat keterangan kapan mereka akan bergerak mengeluarkan barang-barang itu dari lokasi proyek? Tanya Jerry. Tidak ada yang tahu pasti Tuan Muda. Ini karena Paul telah mengunci semua mulut para supir dengan uang. Harry dan Arslan juga tidak berani terlalu bertanya. Ini mereka lakukan karena takut akan dicurigai. Kata Ronald. Paman Ronald. Periksa seluruh perusahaan konstruksi di negara ini yang mengalami krisis finansial dan kekurangan bahan material. Aku akan mulai mengatur penyergapan ketika semua riset telah dilakukan dengan mendalam. Kata Jerry. Episode sebelumnya. Rencana menjebak Jerry. Episode berikutnya. Anak buah Jeff mulai menyebar. Anak buah Jeff mulai menyebar. Setelah beberapa menit berselang, kini Ronald yang didampingi oleh beberapa orang staf memberi laporan kepada Jerry bahwa untuk saat ini tidak ada perusahaan yang mengalami krisis. Namun ada beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan stok bahan material setelah perusahaan Future of Company lebih menarik bagi pemasok dibanding dengan perusahaan konstruksi lain. Beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan tersebut adalah William Group, Patrick Group Company dan perusahaan Regnar. Namun setelah William Group telah diambil alih oleh Jerry, maka dugaan yang sangat kuat saat ini adalah perusahaan Patrick Group yang berada di Megatown. Sedangkan keluarga Regnar telah diambang kebangkrutan. Setelah agak lama berpikir sambil mondar-mandir, Jerry akhirnya memutuskan agar sekitar 70 orang dari Dragon Empire segera menyebar di sekitar Star Hill menuju ke Megatown. Paman Jeff. Segera pimpin orang-orangmu di sepanjang jalan menuju ke Megatown. Pastikan kalian tetap berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk Paman Ronald dan Paman Regan, kalian harus menunggu di Hill Street. Pastikan kalian membuntuti armada pengangkut ini dari jarak tertentu. Ketika dapat dipastikan kemana arah tujuan yang jelas dari kendaraan berat ini, segera berkumpul. Jangan lakukan tindakan apapun sebelum mereka melakukan transaksi. Kata Jerry yang mulai mengatur rencana. Lalu apa yang akan kami lakukan dengan Paul ini Tuan Muda? Tanya Ronald ingin tahu sebelum melakukan tindakan. Paul tidak akan kemana-mana. Berpura-puralah kalian tidak mengetahui apapun. Begitu transaksi selesai, segera ringkus orang yang menampung barang curian ini. Aku ingin melihat siapa dalang dari semua ini yang menyebabkan perusahaanku mengalami kerugian. Kata Jerry. Kami mengerti Tuan Muda. Anda tinggal menunggu kabar baik dari kami. Kata Regan dengan sangat percaya diri. Tarik 3 orang anak buah Tuan Syam untuk bersembunyi dan merekam semua kegiatan transaksi nanti. Anak buah Tuan Syam adalah ahli dalam melakukan hal seperti ini. Kata Jerry memerintahkan agar Ronald menarik anak buah Tuan Syam untuk membantu merekam video transaksi. Kelak dengan video inilah Jerry akan mencekik leher Paul dan penampung barang gelap itu. Saya akan segera melakukan sesuai perintah Anda Tuan Muda. Kata Ronald. Baiklah. Semua sudah paham dengan kerja masing-masing bukan? Lakukan sesuai rencana dan segera bubarkan pertemuan ini. Kata Jerry langsung melangkah keluar dari ruangan pertemuan itu. Melihat Jerry melangkah keluar didampingi oleh Ryan, Daniel, David dan Kevin. Ronald buru-buru mengantar mereka berlima keluar menuju mobil sambil memayungi Jerry agar tidak terkena terik sinar matahari siang itu. Paman Ronald. Austin akan kembali ke Star Hill.
Mungkin sebelum sore dia akan sampai. Ajak dia sekalian. Semakin banyak orang, akan semakin baik. Andai terjadi perkelahian nantinya, kalian bisa saling membantu karena memiliki jumlah yang ramai. Kata Jerry sambil berjalan dipayungi oleh Ronald. Baik Tuan Muda. Kata Ronald menjawab dengan singkat. Sebaik saja Jerry meninggalkan halaman bangunan yang terletak di belakang Lotus Mansion tersebut, Ronald kini segera memasuki ruangan dan mulai mengatur rencana penempatan posisi di setiap orang untuk mempermudahkan mereka berhubungan dengan segera ketika keadaan mulai tak terkendali. Baiklah. Semua sudah direncanakan dengan matang. Kami akan segera berangkat dulu. Kata Jeff yang kemudian memilih sekitar 70 orang dan segera bergerak menyebar di sepanjang jalan dari Hill Street menuju ke simpang Metro City. Dengan begini mereka dapat mengetahui apakah barang-barang itu akan dibawa menuju Metro City atau ke Megatown. Saat ini di lokasi proyek Hill Street, Tuan Paul tampak sangat berseri-seri wajahnya. Moodku hari ini sedang baik. Aku akan memberikan kalian upah yang memadai karena sejak kemarin lembur terus. Kata Tuan Paul memberikan amplop berisi uang kepada operator forklift dan kren termasuk Harry. Terima kasih Tuan Paul. Anda cukup murah hati. Saya menyesal mengapa baru sekarang mengenal Anda. Kata Harry yang membuat hidung Tuan Paul kembang kempis. Sudah aku katakan. Jika kalian mau bekerja sama denganku dan menuruti semua perintah, maka kalian akan memiliki uang yang banyak selain gaji pokok. Kata Tuan Paul sambil menepuk dada. Nah sekarang istirahatlah. Nanti malam tenaga kalian akan dibutuhkan. Kata Tuan Paul lalu masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi menuju ke jalan raya Star Hill. Sebaik saja mobil yang dikendarai oleh Tuan Paul menghilang dari pandangan, Harry segera melangkah menuju pos security dan mengambil sebuah kursi lalu duduk sambil mengipas-ngipas badannya dengan topi yang dia kenakan tadi. Harry, apa yang kalian bicarakan tadi dengan Tuan Paul? Tanya Arslan penasaran. Biasalah Arslan. Kau seperti tidak tahu saja buaya buntung itu. Dia memberiku uang. Hahaha. Dia pikir uang segini ini sangat berarti bagiku. Kata Harry mencibir. Apa kau tidak ingat perintah Tuan Ronald bahwa kita harus mengikuti arus? Tanya Arslan. Bukan hanya Tuan Ronald saja. Tuan Muda juga memintaku untuk mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Paul ini. Kata Harry menjelaskan. Kau sudah bertemu dengan Tuan Muda itu Harry? Tanya Arslan dengan kekaguman. Aku sempat berbicara dengannya. Tapi aku tidak dapat melihat wajahnya. Itu karena wajahnya ditutupi dengan masker dan dia memakai kacamata hitam. Kata Harry dengan ekspresi wajah kecewa. Harry, setelah misi kita ini selesai, apakah kau akan kembali ke Metro City? Tanya Arslan. Entahlah Arslan. Aku tidak tahu. Jika Tuan Muda itu menginginkan aku untuk tetap di Star Hill, maka Tuan Syam tidak akan bisa menolaknya. Kata Harry. Aku merasa bahwa terlalu kebetulan mendapat pekerjaan di sini. Awalnya aku begitu melarat. Aku ditolong oleh pemuda bernama Jerry. Dia juga yang mencarikan aku pekerjaan. Mempertemukan aku dengan Tuan Ronald sampailah terlibat langsung dalam misi pengungkap penyelewengan Ronald ini. Kata Arslan sambil mengenang masa-masa sulit yang dia hadapi. Arslan, tadi kau menyebut nama Jerry. Apakah Jerry ini seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun? Tanya Harry dengan ekspresi yang sulit diungkapkan. Bagaimana kau bisa tahu Harry? Tanya Arslan heran. Apakah? Pasti dia orangnya. Kata Harry. Apa maksudmu Harry? Tanya Arslan tidak mengerti. Kau beruntung Arslan. Kau bertemu langsung dengan Tuan Muda kita. Kau bahkan ditolong olehnya dan langsung diterjunkan ke sini untuk membantunya mengungkap penyelewengan Tuan Paul.
Aku iri padamu Arslan. Tidak mudah bagi tuan muda kita memberi kepercayaan kepada orang yang baru dia kenal. Kata Harry sambil menepuk pundak Arslan. Apa? Jerry itu tuan muda kita. Ah kau bercanda Harry. Kata Arslan tidak percaya. Untuk apa aku bercanda? Tuan Syam mengatakan kepadaku bahwa tuan muda pemilik perusahaan ini bernama Jerry William. Dia adalah cucu dari Tuan Besar Smith dan Tuan Besar William. Coba kau pikir tentang Jerry ini. Apakah begitu mudah baginya untuk bertemu dengan Tuan Ronald? Orang biasa tidak akan bisa sembarang bertemu dengan Tuan Ronald. Apalagi meminta Tuan Ronald untuk memberimu pekerjaan. Jangan pernah bermimpi Arslan. Kata Harry dengan serius. Jika apa yang kau katakan barusan benar, alangkah rendah hati dan baik sekali tuan muda ini. Dia terlihat seperti biasa saja. Tapi siapa sangka bahwa Star Hill ini adalah miliknya. Tuan muda kita memang begitu. Dia dibesarkan dalam keadaan menderita selama 22 tahun. Oleh karena itu kau jangan kaget dengan penampilannya. Selain untuk menyembunyikan identitas, dia memang orang yang terlalu bersahaja. Ini aku ketahui dari cerita Tuan Syam. Kata Harry dengan sangat bersemangat. Bagaimanapun, aku berhutang budi kepadanya Harry. Berkat dialah putriku kini dirawat di rumah sakit. Dia juga mengirim penjaga untuk menjaga putriku agar aku bisa fokus dalam bekerja dan tidak khawatir tentang keadaan putriku. Kata Arslan dengan terharu. Aku juga merasa bahwa di balik sikap tegas tuan muda ini, dia menyimpan perasaan yang belas kasih. Pokoknya kita selesaikan tugas kita dengan baik di sini. Setelah itu apapun nanti keputusan atasan, kita terima saja. Kata Harry yang segera diamini oleh Arslan. Bersambung. Episode sebelumnya. Tuan Paul mulai bergerak. Episode berikutnya. Transaksi Tuan Paul. Paris yang hilang. Transaksi Tuan Paul. Malam kini semakin larut menyelimuti lokasi proyek di Hill Street. Semua pekerja harian maupun borongan kini sama-sama dibuai mimpi indah dalam tidurnya selepas seharian penuh bekerja di lokasi bangunan tersebut. Saat ini hanya ada Arslan berjaga-jaga melawan kantuk sambil berganti-gantian dengan dua orang anak buah Tuan Syam yang sengaja ditempatkan oleh Ronald bagi membantu meringankan tugas Arslan di malam hari. Tepat pukul 2 dini hari. Ketika semua orang tidak berpikir untuk melakukan aktivitas, siapa sangka mesin kendaraan panjang yang telah terparkir dengan muatan penuh kini memperdengarkan suara deru mesin. Tak lama setelah itu, 4 unit mobil melaju dari arah Star Hill tepat berhenti di depan pos jaga tersebut. Setelah mobil itu berhenti, tampak pintu mobil yang paling depan terbuka dan keluarlah seorang lelaki berbadan tegap menghampiri pos jaga tersebut. Begitu lelaki itu tiba di depan Arslan, lelaki itu pun segera memerintahkan Arslan untuk membuka barrier gate agar kendaraan panjang yang syarat dengan muatan itu bisa keluar dengan segera. Arslan yang mendapatkan perintah tersebut tanpa membantah sedikit pun segera membukakan palang pintu. Begitu palang pintu terangkat, kini tampak lelaki bertubuh besar itu memberi aba-aba dengan menyuluh bagian depan mobil menggunakan lampu senter. Tak lama setelah itu, kini mobil truk panjang itu segera menderu dengan suara bising mesin memecah keheningan malam lalu meluncur dengan lambat meninggalkan lokasi proyek secara beriringan. Sebelum kendaraan berat itu mencapai jalan lintas, dua mobil paling depan segera melaju terlebih dahulu meninggalkan dua mobil lagi di belakang. Iring-iringan mobil berat itu mulai meninggalkan lokasi proyek diikuti tatapan sinis dari Arslan. Setelah dua mobil pribadi yang tertinggal tadi mulai bergerak, Arslan yang memperhatikan seluruh proses pemberangkatan itu segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Ronald. Ronald yang saat ini sedang bersiap-siap ditemani oleh Regan dan Austin segera mengeluarkan ponselnya. Dia memperhatikan pesan yang dikirim oleh Arslan dan mulai mengatur orang-orangnya.
Keriting. Keriting. Halo Tuan Ronald. Kata satu suara di seberang telepon dengan sedikit berbisik. Pak Jeff. Anda segera bersiap. Sasaran telah meninggalkan lokasi. Kata Ronald yang ternyata menelepon Jeff. Baik Tuan Ronald. Kami sudah menunggu sejak tadi. Kata Jeff. Baiklah Pak Jeff. Tetaplah terhubung agar kita lebih mudah saling berbagi informasi. Kata Ronald. Siap Tuan. Jangan lupa sebelum membuntuti mereka, pastikan Anda berada pada jarak yang aman. Kata Jeff memperingatkan. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Jeff. Mari kita fokus. Kata Ronald lalu mengakhiri panggilan. Austin. Atur jarak kita. Untuk saat ini, biarkan Pak Regan berangkat terlebih dahulu. Kau menyusul setelah 15 menit dan setelah itu aku akan menyusul 15 menit kemudian. Atur kecepatan kendaraan kalian sekitar 40-50 km per jam. Kata Ronald mengatur rencana. Baiklah Pak Ronald. Saya berangkat terlebih dahulu. Kata Regan lalu berjalan menuju ke arah mobil dan mulai melaju pelan menuju Hill Street. Menunggu itu memang sangat membosankan. Hal itu juga terasa bagi Jeff dan semua anak buahnya yang tersebar di antara Hill Street sampai ke jalan persimpangan antara Metro City dan Megatown. Beberapa kali Jeff menguap menahan kantuk yang menyerangnya. Kenapa lama sekali? Pikir Jeff dalam hati. Namun dia kini menyadari kebodohannya. Bagaimana tidak lama, ini karena mobil truk panjang itu syarat dengan beban muatan. Ya sudah pasti mereka bergerak sangat perlahan. Untung tadi sempat tidur. Jika tidak, mana ada tenaga untuk berkelahi. Kata Jeff lagi dalam hati. Saat ini Jeff melihat ke arah jam tepat menunjukkan pukul 3 subuh. Jika menurut perhitungan, maka konvoi mobil pengangkut barang itu setidaknya akan memakan waktu sampai pukul 10 pagi ke Megatown dan andai mereka ke Metro City, maka mereka akan sampai di sana menjelang malam. Ketika Jeff ingin menyulut rokoknya, tampak sinar lampu mobil sangat terang dari arah kejauhan. Itu mereka. Pikir Jeff. Benar saja. Sekitar 5 menit, kini Jeff melihat konvoi 5 kendaraan panjang langsung mengambil jalan ke arah kanan diikuti oleh 2 mobil pribadi di depannya. Begitu Jeff memastikan kemana arah yang mereka tempuh, Jeff langsung memberi pesan suara kepada Ronald. Megatown. 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 Kata Jeff. Di Kapi. Di Kapi. Kata suara balasan dari Ronald. Saat ini Ronald yang mengetahui arah tujuan konvoi tersebut langsung menghubungi Jerry. Setelah Jerry mengetahui bahwa tujuannya adalah Megatown, Jerry langsung memerintahkan agar mereka segera mengarah ke lokasi proyek yang dikembangkan oleh Patrick Group. Ronald yang mendapat perintah langsung memberikan perintah pula kepada Jeff agar mendahului ke lokasi proyek milik keluarga Patrick di Megatown. Lokasi proyek keluarga Patrick. Lokasi proyek keluarga Patrick. Di Megatown. Di Megatown. Ambil jalan memutar. Ambil jalan memutar. Kata Jeff mengirim pesan suara kepada anak buahnya yang berada di dalam grup WhatsApp. Setelah menerima pesan tersebut, anak buah Jeff segera bergegas berangkat ke Megatown. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka lalu mengambil jalan memutar. Walaupun melalui jalan perkampungan, namun jalan ini jauh lebih dekat dibanding dengan mengikuti jalan lintas. Setelah Jeff dan anak buahnya sampai di lokasi proyek keluarga Patrick, saat itu tepat jam 7 pagi. Masih lama. Kalian bisa tidur sejenak secara bergilir. Kata Jeff kepada anak buahnya. Hampir pukul 11 menjelang tengah hari, akhirnya konvoi kendaraan itu pun tiba di lokasi proyek Megatown dan disambut oleh sekelompok orang-orang berpakaian serba hitam di depan pintu. Setelah kendaraan berat itu memasuki lokasi bangunan,
Kini tampak dari keempat mobil pribadi yang mengawal konvoi tersebut berkeluaran lelaki yang juga berbadan tegap mengawal seorang lelaki berperut buncit dan berkepala sedikit botak memakai pakaian kemeja putih. Hahaha. Bagus sekali Tuan Paul. Anda menunaikan janji dan melakukan pengiriman dengan tepat waktu. Benar-benar tidak sia-sia melakukan kerja sama ini. Kata salah seorang dari lelaki yang berdiri menunggu di dekat pintu masuk tersebut. Paul tidak akan pernah ingkar janji Tuan Ramsay. Kata lelaki setengah baya berperut buncit yang ternyata adalah Tuan Paul tersebut. Tuan Paul, kami percaya kepada Anda dan tidak perlu melakukan pemeriksaan. Apakah Anda akan menerima pembayaran di sini atau Anda akan ke kantor dulu? Tanya Ramsay kepada Tuan Paul. Sangat disayangkan bahwa saat ini aku sangat terburu-buru Tuan Ramsay. Anda bisa melakukan pembayaran di sini saja dan aku harus segera kembali ke Hill Street agar bisa mengendalikan keadaan di sana. Kata Tuan Paul. Hahaha. Ternyata Tuan Paul sudah tidak sabaran. Di dalam cek ini ada jutaan dolar dan sekarang aku serahkan cek ini ke tangan Anda. Kata Ramsay sambil menyerahkan selembar cek bernilai 10 juta kepada Paul. Terima kasih. Terima kasih. 2 gelombang pengiriman yang sepadan dengan harga yang didapat. Kata Paul. Kami tidak terlalu perhitungan Tuan Paul. Bagi kami begitu ada barang, maka uang bukanlah masalah besar. Kata Ramsay. Baiklah. Jika begitu, aku akan meminta diri dulu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada Tuan Robin. Kata Paul segera masuk ke dalam mobilnya dan langsung melaju ke arah dari mana tadi dia datang. Klik. Sudah kau simpan rekamannya Harry? Tanya salah seorang dari ketiga lelaki yang bertiarap di balik tumpukan sampah. Sudah. Ayo kita segera menyingkir dari tempat ini. Kata lelaki yang ternyata Harry itu kepada kedua temannya. Mereka lalu mengendap-endap di balik timbunan sampah sisa potongan kayu dan papan, lalu segera merunduk di balik lekukan tanah dan segera bergulingan untuk keluar dari lokasi bangunan yang dipagar menggunakan kawat berduri tersebut. Selesai kau Paul. Kata Harry sambil tertawa dan melangkah dengan santai menuju ke arah mobil Ronald yang diparkir. Bersambung. Episode sebelumnya. Anak buah Jeff mulai menyebar. Episode berikutnya. Ramsay dibekuk. Ramsay dibekuk. Setelah mobil yang dikendarai oleh Paul meninggalkan lokasi proyek milik keluarga Patrick di Megatown, Ramsay yang saat ini terlihat sangat bahagia tampak berjalan dengan maksud untuk memerintahkan kerja-kerja pembongkaran bahan material bangunan yang baru sampai tersebut. Namun, belum lagi dia terlalu jauh meninggalkan tempat di mana dia dan Paul tadi melakukan transaksi pembayaran, kini tampak dari ujung jalan meluncur sebuah mobil BMW M4 dengan kelajuan tinggi. Begitu akan tiba di dekat Ramsay dan orang-orangnya, mobil itu kemudian mendadak menekan brek sehingga suara gesekan antara roda dan aspal seketika membuat sakit di telinga. Baru saja mobil itu berhenti, kini dari dalam keluar 2 orang lelaki. Yang satu bertubuh sedang namun yang satu lagi bertubuh tegap. Sejenak Ramsay menyipitkan matanya memperhatikan ke arah 2 orang lelaki yang baru keluar dari mobil BMW M4 tersebut. Kau, bukankah kau adalah Ronald dan Austin? Kata Ramsay dengan sedikit kaget. Benar. Kita bertemu lagi Ramsay. Anjing busuk yang tega melukai tangan tuannya setelah kenyang. Kata Ronald dengan tatapan sinis. Wih. Hentikan omong kosongmu itu Ronald. Teriak Ramsay sambil menyemburkan ludahnya. Hahaha. Mengapa Ramsay? Apakah aku salah? Tanya Ronald dengan tertawa mengejek. Tidak perlu mengungkit kisah lama Ronald. Untuk saat ini, siapa yang sanggup memberi lebih, maka dia layak dijadikan tuan. Kata Ramsay tersenyum sinis. Benar-benar tidak punya malu. Apakah urat malumu sudah putus Ramsay? Tanya Austin dengan menahan kemarahannya. Malu katamu.
Apa yang harus aku malukan? Untuk terus bertahan, aku telah lama menghilangkan perasaan malu di hatiku. Jawab Ramsay. Membesarkan anjing sampah. Setelah besar malah menggigit tuannya. Kata Austin menghina. Diam kau Austin. Atau aku. Atau aku apa? Katakan padaku atau aku apa? Tanya Austin sambil menggulung lengan bajunya. Kau berani masuk ke sarang harimau dan mencari penyakit. Kata Ramsay dengan berang. Hahaha. Sarang harimau katamu. Apakah anjing-anjing buduk ini kau anggap harimau? Tanya Austin sambil menunjuk tepat-tepat ke arah wajah anak buah Ramsay yang berdiri di belakang sekitar 8 orang. Ramsay. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu bahwa kedatanganku kemari untuk menjemput kembali barang-barang milik perusahaan Future of Company yang telah kau curi. Kata Ronald dengan tenang. Barang katamu. Sejak kapan kakekmu menitipkan barang kepadaku? Bentak Ramsay sengit. Aku tidak suka berdebat Ramsay. Jika tidak bisa secara baik, maka cara kasar akan aku lakukan. Kata Ronald memberi peringatan. Ampun. Ampun. Tuan Besar Ronald. Aku sangat ketakutan. Hahaha. Kata Ramsay dengan gestur seperti orang ketakutan. Kalian para badut peliharaan keluarga Smith, dengarkan aku. Barang yang telah masuk ke tempat ini, berarti adalah milik perusahaan Patrick. Kau mau apa? Kata Ramsay melayangkan tantangan. Baiklah kalau begitu. Kata Ronald sambil membalikkan badannya. Tapi gerakan itu adalah tipuan karena setelah itu. Buk, plak. Terdengar suara pukulan dan tamparan yang sangat keras. Saat itu juga Ronald membalikkan badannya dan langsung mengirimkan tinju ke arah wajah Ramsay. Ramsay yang tidak menduga mendapat serangan mendadak itu hanya bisa terkejut tanpa sempat menghindar. Akibatnya, dia pun terjengkang ke belakang. Setaan. Aku tidak menyangka bahwa anjing-anjing Smith berlaku sangat pengecut. Sekarang ayo kita bertarung. Kata Ramsay dengan kemarahan yang memuncak. Aku lawanmu Ramsay. Kata satu suara dari arah belakang. Begitu Ramsay mendengar suara itu, dia langsung menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya dia melihat Regan dan Jeff telah berdiri di sana sambil tersenyum sinis. Mengapa Ramsay? Kau terkejut melihat aku masih hidup? Tanya Jeff. Jangan senang dulu kalian. Majulah. Aku akan mengubur kalian hidup-hidup sebagai tumbal di lokasi proyek ini. Kata Ramsay sambil terkekeh ketawa. Namun sebelum tawanya benar-benar hilang, kini dari segala arah bermunculan orang-orang bersenjata bedstick dan langsung mengelilingi Ramsay dan orang-orangnya. Sialan. Mengapa kalian keluar terlalu cepat? Aku bahkan belum sempat berkelahi. Kata Jeff memarahi anak buahnya yang mengambil tindakan mengepung Ramsay terlalu awal. Tadinya Jeff ingin bertarung dulu dengan Ramsay. Tapi karena anak buahnya terburu keluar, maka dapat dipastikan bahwa dia tidak akan jadi berkelahi. Pak Jeff. Kita tidak boleh membuang waktu terlalu lama. Ringkus saja orang ini dan bawa semua bahan-bahan bangunan yang mereka curi dari perusahaan kita. Kata Ronald. Ramsay. Kali ini kau tidak bisa lepas lagi. Ini karena selain kau telah terkepung, kami juga memiliki rekaman video saat kendaraan berat itu dari Hill Street menuju ke Megatown ini. Kami juga memiliki video transaksi antara kau dan Paul. Kata Ronald. Menyerah saja Ramsay. Kali ini kau tidak akan bisa lepas lagi. Kata Regan. Hahaha. Aku terjebak. Sungguh sangat memalukan Ramsay berakhir seperti ini. Kata Ramsay sambil mendongakkan wajahnya ke langit. Tangkap dia dan masukkan ke mobil. Kata Ronald memberi perintah. Begitu mendengar bahwa Ronald telah memerintahkan agar Ramsay dan anak-anak buahnya ditangkap, Jeff langsung menendang betis Ramsay membuat dia berlutut di tanah. Kau terlalu banyak berbuat kotor dengan kami Ramsay.
Kau merencanakan pembunuhan ke atas Tuan Muda Wilson bersama Robin. Kau juga mengkambing hitamkan Dragon Empire yang berbuntut kepada kami semua menjadi sasaran penegak hukum. Kau menjebak Draco sampai harus lari ke Hong Kong. Kesalahanmu sudah selangit tembus. Sekarang waktunya pembalasan. Kata Jeff lalu segera mengikat Ramsay dan menyeretnya ke dalam mobil. Aku tidak akan melupakan hari ini. Tunggulah sampai aku bisa membalas kalian semua. Hari itu akan tiba Jeff. Kata Ramsay dengan geram sambil memberikan ancaman. Kapanpun kau mau Ramsay, aku bersedia. Kita buktikan kelak siapa yang paling kuat di antara kita. Kata Jeff tak kalah dinginnya. Kalian semua. Segera masuk dan segera hentikan para pekerja yang membongkar muatan. Segera muat kembali barang yang telah sempat diturunkan dan bawa barang-barang itu kembali ke Hill Street. Kata Ronald memerintahkan mereka untuk masuk lebih dalam ke kawasan proyek. Tidak beberapa lama kemudian, kini tampak kendaraan berat yang tadi telah memasuki area konstruksi segera berputar balik dan melaju kembali ke Hill Street. Semua sudah selesai. Sisanya biarkan Tuan Muda yang mengurus. Kata Austin sambil tersenyum puas. Iya. Benar katamu Austin. Namun yang membuatku merasa heran adalah, mengapa nomor ponsel Tuan Muda tidak dapat dihubungi? Kata Ronald dengan wajah diliputi tanda tanya. Tidak biasanya begitu. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Tuan Muda? Kata Austin sambil menebak-nebak. Jangan berkata yang bukan-bukan Austin. Sebaiknya, ayo kita kembali ke Star Hill. Kata Ronald lalu segera berjalan mengarah ke mobilnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Transaksi Tuan Paul. Episode berikutnya. Lisa menghilang.